Cerita diawali dengan seorang gadis SMA, sedang menggambar bibirnya dengan pola jahitan hingga membuatnya terlihat seperti boneka gotik. Namun ruangan kamarnya dicat dengan warna pink. Dari mulai langit-langit hingga dinding yang dipadukan dengan segala sesuatu yang lucu, serta benda-benda feminin memenuhi ruangan yang tampak menunjukkan kepribadian yang ceria. Si ibu masuk ke dalam kamar dan melihat apa yang sedang dilakukan oleh si gadis. Si ibu tampaknya kesal karena gambar jahitan di bibir putrinya. Lalu ia memberitahu bahwa sarapan sudah tersedia untuk disantap sebelum gadis itu pergi ke sekolah. Di sekolah ditempeli poster bertuliskan "Selamat datang di Meriwether" di sisinya. Sejak ia berada di pemberhentian pertama, sopir bis memberitahu bahwa hanya ada 2 orang dari mereka untuk saat ini. Setelah memilih tempat duduk, si gadis kemudian didekati oleh seseorang yang sangat cerewet bernama Heather. Terlepas dari wataknya, gadis itu tampaknya tidak keberatan untuk mengobrol dengannya. Di sekolah, seorang remaja mengambil foto gadis itu dan menanyakan namanya. Gadis itu bernama Melinda Sordino, lalu remaja tersebut memberitahu bahwa foto itu akan dijadikan buku tahunan sekolah. Kemudian si remaja laki-laki segera pergi sambil menulis nama Melinda. Ini adalah hari pertama Melinda masuk ke sekolah lagi, dan baginya ia mengalami hari yang sangat sulit. Ia mengenakan rok yang ia benci, perutnya terasa sakit, ia terlambat di kelas pertamanya, dan saat makan siang Melinda dipanggil dengan sebutan babi. Melinda diketahui memiliki teman dekat yaitu seorang gadis populer bernama Rachel Bruin, yang berada di pesta rumah bersama Melinda sebelumnya. Di sana, Melinda melaporkan pesta itu pada polisi, hingga membuatnya dibenci oleh hampir semua orang termasuk Rachel. Setelah kejadian itu, semua siswa di sekolah terus memanggilnya si babi sambil membuat suara-suara babi ketika melihat Melinda. Selama kelas seni, guru seninya yang selalu bersemangat bernama Pak Freeman, meminta para siswa menggambar barang atau objek yang akan mereka ubah menjadi karya seni pada akhir tahun. Melinda sedikit kecewa ketika ia harus menggambar pohon. Ia mengatakan bahwa mereka diajari cara menggambar pohon saat di kelas 2. Pak Freeman meminta Melinda untuk menggambar sebuah pohon dan melihat betapa sederhananya gambar Melinda. Kemudian, Pak Freeman berkata ia berharap dapat melihat perubahan gambar pohon itu pada akhir tahun. Seiring berjalannya waktu, Melinda mulai terbiasa dengan para murid yang sering mengejeknya di sekolah. Di kelas berikutnya, Panek adalah tipikal guru yang cukup kasar, dan yang lebih parahnya lagi ia juga cukup rasis. Selama pelajaran sejarah, Panek memberikan ceramah tentang imigran yang terus datang, dan karena hal itu putranya tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Ia menyebutnya sebagai diskriminasi terbalik, di mana orang Amerika asli harusnya diprioritaskan untuk mendapatkan pekerjaan. Pernyataannya memprovokasi para siswa, hingga mereka menantang perkataannya. Seorang gadis berkata imigran dan penduduk asli Amerika mempunyai hak yang lebih baik atas negara tersebut. Mendengar hal ini membuat Panek terkejut, lalu ia pun membuka perdebatan. Salah satu dari siswa langsung mengatakan, mungkin putranya tidak cukup baik untuk mendapatkan pekerjaan itu, atau mungkin orang lain lebih layak daripada putranya. Merasa terpojok, Panek pun menutup perdebatan yang ia mulai, hingga memicu kemarahan seorang remaja bernama David Petrakis. Ia mengatakan jika Panek tidak bisa menutup perdebatan, hanya karena hal itu tidak berjalan sesuai dengan keinginannya. David memprotes bahwa pelajaran yang diajarkan bernada rasis, tidak toleran, dan xenofobia. Kesal dipojokkan, Panek mengancam akan mengirim David ke kantor kepala sekolah jika ia tidak duduk kembali. Namun, David sudah muak dengan Panek. Ia pun dengan sukarela meninggalkan kelas. Sejak saat itu, Melinda menganggap sosok David sebagai pahlawan barunya. Ketika berjalan pulang, Melinda mulai bertanya-tanya berapa lama lagi ia bisa menjalani kesehariannya tanpa berbicara dengan siapapun. Meskipun ia sesekali berbicara,
Namun Melinda hanya bicara sedikit saja, yang hanya membuatnya semakin dikucilkan oleh orang sekitar. Tanpa sepengetahuan Melinda, Andy Evans terus membuat pencitraan, dan sejauh ini ia tampaknya menjadi satu-satunya orang yang secara aktif melakukan hal tersebut. Andy terlihat seperti remaja nakal pada umumnya, di mana suatu hari ia serta Melinda memiliki satu rahasia di saat pesta rumah. Satu dari sedikit orang yang bersimpati pada Melinda adalah Pak Freeman, yang mengizinkannya makan siang di ruang kelasnya yang kosong, dengan syarat Melinda harus mengerjakan karya seni sembari menikmati makanannya. Heather akhirnya mulai menjadi bagian kelompok siswi yang tidak menyukai Melinda. Namun meskipun begitu, Heather tetap menjadi teman Melinda. Setelah kegagalan memasak kalkun untuk acara Thanksgiving di rumah, Melinda terinspirasi menggunakan tulang kalkun tersebut untuk kelas seni Pak Freeman. Melinda membuat diorama dan membuat pohon kecil hingga menarik perhatian Pak Freeman dan mantan sahabatnya bernama Ivy. Ivy adalah kelompok yang dulu selalu berteman dengan Melinda. Namun kini Ivy juga termasuk orang-orang yang mengucilkan Melinda setelah kejadian tersebut. Sekarang, Melinda terkejut karena Ivy bersikap baik padanya. Akhirnya, terungkap bahwa Andy tidak hanya berdansa dengan Melinda di pesta itu. Melinda dilanda mimpi buruk yang naas di malam hari, dan ia teringat kejadian ketika Andy membawanya ke mobil. Melinda berpikir mereka akan pergi jalan-jalan, hingga Melinda pun setuju untuk pergi bersama Andy. Di dalam mobil, Andy menciumnya dan Melinda membalas ciumannya. Tak lama berselang, Melinda meminta Andy berhenti menyentuhnya, namun Andy terus memaksa Melinda. Andy melakukan hal tak senonoh padanya, dan sayangnya tak ada seorang pun yang bisa mendengar mereka. Melinda mencoba berteriak kencang meminta pertolongan, namun Andy membungkam mulutnya dengan kuat. Si ibu membangunkannya, dan Melinda terbangun dari mimpi buruknya. Si ibu menganggap Melinda hanya bermimpi tentang hantu, tanpa berusaha menanyakan trauma yang tengah dialami putrinya. Jelas bahwa alasan Melinda memanggil polisi adalah karena perbuatan Andy yang tercela. Ketakutan dan trauma yang mendalam membuat Melinda kesulitan untuk berbicara, dan ia tidak dapat melaporkan apa yang terjadi padanya. Melinda hanya diam saat telepon tersambung, dan tidak ada yang tahu alasan sebenarnya mengapa Melinda menelpon polisi. Mereka berpikir bahwa Melinda mengadu pada petugas tentang pesta remaja di rumah itu. Di sekolah, Pak Freeman semakin tertekan karena anggaran untuk pelajaran seni telah dipotong menjadi setengah. Selain itu, ia juga dikritik karena melakukan inflasi nilai, di mana ia dituduh memberikan terlalu banyak nilai bagus kepada para siswa yang tidak mumpuni. Saat pelajaran, jari Melinda terluka, dan Pak Freeman meminta Ivy untuk membawanya ke klinik. Anehnya, Ivy bersikap baik pada Melinda meskipun ia masih tidak mau bicara padanya. Sementara itu, Heather telah memutuskan untuk tidak berbicara lagi dengan Melinda. Heather menyebutkan ia tidak ingin menjadi temannya karena Melinda terlalu depresi. Perkataan Heather menyinggung Melinda, terutama karena Heather melakukannya hanya untuk menyesuaikan diri agar bisa menjadi bagian dari kelompok lain. David telah ditugaskan sebagai rekan lab Melinda selama beberapa hari, tapi Melinda masih belum berani berbicara dengannya. Di kelas lab, Melinda tiba-tiba pingsan saat membedah seekor katak. David berhasil membantunya karena ayahnya adalah seorang dokter. Hari Natal tiba dan Melinda menerima 2 hadiah dari orang tuanya. Salah satunya adalah mesin bernama White Noise yang akan membantu Melinda tidur di malam hari. Dan hadiah kedua adalah alat sketsa. Melinda terkejut dengan hadiah sketsa. Ia mempertimbangkan sejenak untuk mengucapkan terima kasih kepada orang tuanya. Namun, ia tiba-tiba teringat saat pulang dari pesta mengerikan itu. Sayangnya, ketika Melinda pergi ke kamar orang tuanya, tidak ada seorang pun di sana karena orang tuanya selalu sibuk. Melinda harus menderita dalam keheningan setelah mengalami kejadian terburuk di hidupnya. Kenangan ini menimbulkan kepahitan dalam ingatannya, dan ia akhirnya memutuskan untuk tidak mengatakan apapun pada orang tuanya. Beberapa hari kemudian, rapor Melinda datang melalui pos.
Orang tua Melinda adalah orang pertama yang melihatnya, dan mereka kesal betapa rendahnya nilai rapor Melinda. Mereka kemudian memerintahkan Melinda untuk pergi ke Pak Nek dan bertanya bagaimana agar ia bisa menaikkan nilainya. Melinda mematuhinya, dan ia meminta Pak Nek agar memberikan nilai ekstra padanya. Untuk tambahan nilai, Melinda memutuskan menulis tentang sufrajet. Topik ini menginspirasi Melinda, di mana sekelompok perempuan memperjuangkan hak seluruh perempuan untuk memilih. Melinda dengan cepat menyelesaikan tulisannya. Tapi masalah berikutnya muncul ketika Pak Nek ingin Melinda membacakan makalahnya di depan kelas besok. Hal ini membuat Melinda frustasi. Karena ia tidak mau berbicara di depan kelas, ia bahkan hampir tidak ingin berbicara sama sekali pada siapapun. Lalu, Melinda meminta David membacakan hasil karya tersebut di depan kelas sebagai gantinya. Sayangnya, Pak Nek menolak menerima hal itu dan menuntut Melinda harus tetap berbicara. Tetapi gadis itu tetap diam hingga Melinda dikirim ke ruang kepala sekolah. Selama pembicaraan dengan kepala sekolah, orang tua Melinda juga diminta hadir. Mereka semua mengeroyok Melinda, mencoba membujuknya untuk berkata sesuatu, tapi Melinda menolak berbicara sepanjang waktu. Suatu sore, Andy mencoba mendekati Melinda, namun ia disela oleh kedatangan Rachel di sana. Mereka berdua telah berkencan selama beberapa bulan sekarang dan membuat Melinda ingin muntah. Pada titik ini, Melinda tidak bisa lagi menghadapi pikiran dan emosi di dalam kepalanya, sehingga Melinda membolos sekolah. Melinda menaiki bis dan memutuskan ia harus memberitahu seseorang tentang apa yang terjadi padanya meskipun itu orang asing. Melinda mengalihkan pandangan pada seorang perawat yang naik bis bersamanya, kemudian mengikutinya ke rumah sakit. Di sana, Melinda menyelinap melewati beberapa orang dan menemukan kamar pasien yang kosong. Ia berbaring di kasur, mengenakan baju pasien, dan berpura-pura menjadi seorang pasien. Ia bertanya-tanya, sampai kapan para perawat akan menyadari bahwa ia bukanlah pasien rumah sakit. Sulit baginya untuk tidur di rumah, sehingga Melinda mencoba untuk tidur di sana. Saat melamun sembari mengumpulkan pikirannya dan menerima apa yang terjadi padanya, Melinda menyadari bahwa ia harus berdamai dengan dirinya sendiri. Setelah mengukuhkan pendirian serta keberaniannya, Melinda pun meninggalkan rumah sakit. Keesokan harinya, Heather mengunjungi Melinda di rumah. Heather mengakui bahwa ia membenci kelompoknya karena mereka hanya memanfaatkan dirinya saja. Sekarang, Heather terpaksa harus mendekorasi pesta prom sendirian dikarenakan tidak ada orang yang mau membantunya. Ia pergi menemui Melinda hanya untuk meminta bantuannya. Begitu mengejutkan, Melinda terang-terangan kesal pada Heather dan ia berkata ia tidak akan membantunya karena Heather hanya memanfaatkannya meskipun Melinda memperlakukannya dengan baik. Ini merupakan langkah besar bagi Melinda, di mana ia mulai berbicara untuk dirinya sendiri. Ibu Melinda menyaksikan seluruh percakapan tersebut, dan ia tersenyum ketika melihat putrinya menangani situasi itu. Perubahan yang terjadi pada Melinda memotivasinya untuk menceritakan kejadian di pesta kepada Rachel. Setelah banyak merenung dan berdebat dengan pikirannya mengenai apakah ia harus menjalankan rencana itu, Melinda akhirnya memutuskan bahwa ia harus melakukannya. Lagi pula, apa yang dilakukan Andy padanya sangatlah buruk, dan Rachel harus mengetahui pria seperti apa yang ia kencani. Melinda mendekati Rachel di perpustakaan, dan Rachel ternyata sedang dalam suasana hati yang ramah. Ia bahkan mengatakan bahwa ia tidak marah pada Melinda lagi. Ketika Melinda akhirnya memberitahu Rachel apa yang terjadi padanya, Rachel menjadi sangat khawatir. Namun, keadaan berubah menjadi lebih buruk ketika Melinda mengakui bahwa Andilah pelakunya. Mengencani pria yang dituduh Melinda, Rachel menutup mata terhadap kebenaran dan menolak pernyataan Melinda. Ia menuduh Melinda ingin mengacaukan hubungannya dengan Andy karena Melinda cemburu. Rachel begitu murka. Ia menyebut Melinda gila dan mengatakan bahwa Melinda membutuhkan psikiater sebelum ia berjalan pergi. Tapi setelah pembicaraan tersebut, Rachel mulai merenungkan apa yang baru saja dikatakan oleh teman lamanya. Pada akhirnya,
Rachel memutuskan untuk mengkonfrontasi Andy tentang hal itu. Tapi, saat Rachel menyebutkan nama Melinda, Andy tampak gelisah dan langsung pergi. Hal ini meyakinkan Rachel bahwa Melinda mengatakan hal yang sebenarnya. Di kelas, Bu Guru bertanya mengapa seorang revolusioner bisa sebaik analisisnya. Cukup mengejutkan, Melinda mengangkat tangannya dan mengatakan bahwa Anda harus tahu apa yang Anda perjuangkan, bukan hanya apa yang Anda lawan. Bu Guru terkesan dengan jawaban Melinda, dan tak lama kemudian Rachel yang terlambat memasuki ruangan lalu ia mengambil tempat duduk di belakang. Ketika Melinda menoleh ke arahnya, Rachel memberinya senyuman kecil di bibirnya. Di lorong, Andy mencoba berbicara dengan Rachel, namun Rachel dengan marah berteriak pada Andy untuk melepaskannya. Melinda menyaksikan ini semua, dan ia langsung bergegas pergi saat Andy berbalik ke arahnya. Di halaman, Melinda melihat sang ayah duduk di depan rumah. Melinda bertanya pada ayahnya apa yang terjadi. Si ayah nampak bingung karena kini Melinda mau berbicara. Perlahan, ia menceritakan bahwa ia baru saja melakukan wawancara kerja. Melinda dengan antusias bertanya bagaimana wawancaranya berlangsung. Si ayah memberitahu jika semuanya berjalan dengan baik. Melinda memeluk ayahnya. Ia mengungkapkan jika ia sangat bahagia. Sementara si ayah tak percaya sekarang Melinda lebih terbuka. Keesokan harinya, Melinda akan pergi makan malam bersama David serta teman-teman yang lain. Hal ini membuat David senang, karena ini pertama kali Melinda mau menerima undangannya. Setelah itu, Melinda menemui Pak Freeman. Pak Freeman sudah berhenti dari pekerjaannya sebagai guru. Ia menghibur Melinda, meyakinkan Melinda bahwa Melinda bisa datang kepadanya jika ingin berbicara. Melinda membawa Pak Freeman ke ruang penyimpanan yang telah digunakan sebagai ruang seni kecilnya. Di sana, Melinda menunjukkan semua karya seni yang ia buat tentang pohon dan merupakan proyek yang Melinda kerjakan. Pak Freeman tahu bahwa Melinda mencurahkan hati dan jiwa untuk membuat setiap bagian kecil karyanya, dan Melinda terinspirasi agar terus mencoba segala hal demi mengekspresikan dirinya. Ketika Melinda diam menunggu jawaban dari Pak Freeman sambil menangis berkata jika karya Melinda sangat bagus. Hal ini membuat Melinda tersenyum bahagia sekaligus merasa lega. Tak lama setelah Pak Freeman pergi, Melinda mengatur beberapa lukisan di ruangan itu. Tapi, Andy tiba-tiba memasuki ruangan tersebut untuk menyerang Melinda. Rupanya, kini seluruh sekolah telah mengetahui apa yang telah Andy lakukan, dan Andy meminta agar Melinda memberitahu semua orang bahwa Melinda berbohong. Andy mulai menyakitinya, dan Melinda mengambil sesuatu lalu melemparkannya ke arah Andy. Melinda memercikkan bahan kimia ke mata Andy, hingga menyakiti matanya. Keributan pun terdengar, dan tim hoki putri tak sengaja mendengar kekacauan itu. Mereka membuka pintu, kemudian menemukan Melinda yang terluka ringan, sedang terengah-engah dan siap menusuk tenggorokan Andy. Lalu, salah satu anggota tim dengan tegas menginstruksikan Melinda untuk keluar. Dengan adrenalin tinggi, Melinda yang terguncang berani melawan Andy. Kini, para anggota membentak Andy. Mereka menanyakan apa yang telah terjadi. Andy menjawab semua orang tahu apa yang telah ia lakukan, dan ketika salah satu anggota mengkonfrontasinya, Andy tidak bisa berbohong lagi. Ia tertekan, panik, serta terpojok. Saat Melinda pergi, para gadis memasuki ruangan. Mereka siap untuk menghajar Andy dengan tongkat. Sementara, Andy hanya bisa memohon, dan berkata berulang kali jika ia tidak bisa melihat. Si ibu akhirnya datang menjemput Melinda dan merawat luka Melinda. Dalam perjalanan mereka hanya terdiam, dan saat tiba di rumah, dengan lembut ibunya memberitahu Melinda bahwa ayahnya membatalkan penerbangannya demi Melinda. Ini mengejutkan Melinda, lalu Melinda meyakinkan ibunya bahwa ia baik-baik saja. Meskipun ibunya terlihat sedih dengan kondisi Melinda, ia perlahan memberitahu putrinya bahwa tidak apa-apa jika Melinda tidak ingin membicarakan hal tersebut. Namun tak diduga, Melinda menjawab bahwa ia memang ingin curhat pada sang ibu. Di dalam mobil, ibu Melinda dengan gemetar mendengarkan cerita Melinda yang begitu mengerikan, yang terjadi 1 tahun lalu, di malam yang mencekam tanpa ada yang memperdulikan dirinya saat itu.